Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ingin awali mudzakarah kajian subuh niki dengan terus salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat salawat semuanya. Asyaqal badru alaina fakhatabat minul budur mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam semuanya. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun anta li kasirun wa ghalin anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafidaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, hadirin saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin was-shaimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan belum yang selama yang tekikan sehat walafiat. Kejelas ke-12 Ramadan, mudah-mudahan Allah terima amal yang puasa pelunggu.
Allah terima ibadah sholat lungguh, terima puasa, kemudian terima sholat malam, zikir, doa dan sebagainya, sehingga penurut yang senantiasa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga andaikan suatu saat lungguh akan kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita kembali bi husnil khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, baik kita lanjut pada hadis, masih kita berbicara tentang kemuliaan daripada salat tahajud yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah berkahi dan berikan kemuliaan. Kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan. Adalah salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 10 berarti 13. 10 ditambah 3, 13 raka'atan, yaitu 13 rakaat. Yakni billail, yaitu dikerjakan pada malam. Hadis ini banyak menerjemahkan. Ada yang mengatakan bahwa ini dikerjakan khusus di Ramadan, yaitu 13 rakaat. Ada yang mengatakan bahwa ini dikerjakan perpaduan antara tahajud dan witir. Ada yang mengatakan bahwa ini dikerjakan oleh Rasulullah SAW, yaitu hanya witir saja. Mana yang benar wallahu a'lam, tapi yang jelas itu bagian daripada yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada masih yang berpendapat ini adalah sholat tarawih. Ada, makanya dengan berpendapat sholat tarawih 8 rakaat ditambah dengan witir menjadi 11. Ada berpendapat. Semuanya benar, kita tidak menyalahkan. Tapi kalau mengacu kepada beberapa hadis yang sahih, tarawih itu sampai hari ini 20 rakaat. Di mana-mana, bahkan di kelompok golongan Salafi atau Wahabi itu 20 rakaat. Ya, tidak ada yang 8 rakaat. Lek Saudi, lek Makkah, Madinah, semua 20 rakaat. Tidak ada yang 8 rakaat. Ditambah 3 witir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 raka'atan minha al-witru wa raka'at al-fajr. Perhatikan. Ini penting nih Bapak Ibu. Rasulullah SAW ini penjelasan hadis di atas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat min al-laili, dari setiap malam 13 raka'atan, yaitu 13 rakaat. Membedakan 13 rakaat minha al-witr, di antaranya adalah witir, wa raka'at al-fajri, dan 2 rakaat fajar. Nah, seumpama kalau 13 rakaat fajar itu 2, berarti kira sisa 13 dikurangi 2, 11. Nah, kalau saja kita ambil witir 3, berarti bila sisa 11 kurangi 3 baluk segera ke 11 kurangi 3 10. 8 rakaat itu menjadi bagian, sehingga dijadikan hujjah atau dalil bagi orang yang sholat tarawih 8 rakaat. Tapi dia disebut oleh Rasulullah
ini terjadi hanya di bulan Ramadan, tidak terjadi di bulan Ramadan. Ada hadis yang lebih sahih lagi. Nah, perhatikan. 13 rakaat itu diantaranya adalah 2 rakaat fajar, kemudian apa lagi? Sholat witir. Witir itu minimal 3 dalam hadis ini. Walaupun witir ada yang 1. Nah, dari 13 rakaat terkurangi 2 sholat fajar sebelum subuh, ditambah lagi terkurangi 3 witir, berarti 5. 13 terkurangi 5 bila jadi 8. 8 rakaat itu dari hadis ini lebih mengacu kepada qiyamul lail, yaitu sholat malam. Sholat malam terjadi perbedaan pendapat, termasuk sholat tarawih, termasuk qiyamul lail, termasuk. Nabi kena qiyamul lail, sholat yang dikerjakan pada malam hari, khusus sholat sunnah. Apapun sholatnya selama tegawe di malam hari namanya qiyamul lail. Tarawih, witir, tahajud, istikharah, sholat hajat, sholat mutlak, apapun namanya, selama kita kerjakan pada malam hari namanya qiyamul lail. Ia jadi acuan niki semacam jari pelunggu sak berdalil bahwa sholat tarawih itu 8 rakaat. Kalau itu menjadi dalilnya, ada hadis yang akan menggugurkannya bahwa itu bukan sholat tarawih, itu lebih identik kepada sholat tahajud. Angka lebih itu sholat tahajud ini Bapak Ibu kalau rakaat di mana-mana. Logo misal berangkat umroh, hendak di Makkah, tahajud pasti 8 rakaat. Dua pasti. Ya, kira-kira. Nah, kalau kita mengacu bahwa tarawih 8 rakaat kurang pas, karena ada hadis yang lebih jelas lagi. Nabi bahasa Rasulullah SAW. Coba perhatikan hadis Nabi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rak'atan. Perhatikan, ini ada hadis yang berdalil bahwa sholat tarawih itu 8 rakaat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu menambah fi Ramadan pada bulan Ramadan wala ghairihi dan pada bulan yang lain. Perhatikan. Ini jelas hadisnya. Rasulullah ia ngerombok di bulan Ramadan dan bulan lainnya. Ya. Ala 11 rak'ah, yaitu 11 rakaat. Yusalli arba'an, Rasulullah salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna, jangan engkau tanya tentang kebaikannya, wa tulihinna, dan lamanya. Jadi salatnya Rasulullah 4 rakaat. Tsumma yusalli arba'an, kemudian lagi salat 4 rakaat. Fala tas'al, jangan engkau tanya an husnihinna, dari kebaikannya, wa tulihinna, dan lamanya salat. Tsumma yusalli thalathan, kemudian baru salat 3 rakaat. Faqalat, maka Aisyah berkata, faqultu ya Rasulullah, maka aku katakan wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutira, apakah engkau tidur sebelum witir? Faqala, maka Rasulullah bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah,
Inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, sesungguhnya mataku terpejam, mataku tertidur, tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini cara sebenarnya Rasulullah. 4 rakaat pertama, 4 rakaat kedua, 3 rakaat terakhir. Jadi sholat 4 rakaat pertama, 4 rakaat kedua, 3 rakaat terakhir. Apakah kagum itu sholat tarawih 4 rakaat? Kagum, tidak jadi masalah. Tapi masalahnya dia pas 4 dan 20. Coba 4 terombong 4 kira baru, kemudian terombong 4 12, terombong 4 16, terombong 4 pas 20. Aduh lah berpilih masih. Nah, cara membedakan sholat sunnah dengan sholat wajib apa Bapak Ibu? Andek narak tahiyat awal. Jadi dalam sholat fardu lebih hilangan 2 rakaat, dia ada tahiyat awal. Lalu dalam sembahyang sunnah lebih hilangan 2 rakaat, tidak ada tahiyat awal. Kenapa? Ia ada taubediran sholat fardu dengan sholat sunnah. Jadi ia berdoa tidak jadi masalah. Logo mau 2 boleh. Atau 4 lalu tidak ada masalah. Saya jadi masalah dengan santai milik gawe semuanya. Nah, jadi misalkan Ustaz sholat tarawih itu apakah 8 rakaat atau 20 rakaat, ia kena buat semuanya. Bagi yang mengerjakan 8 rakaat, yakinkan dengan 8 rakaat. Bagi yang mengerjakan 20 rakaat, yakinkan dengan 20 rakaat. Tapi ketahuilah, Arab kadang terlupa. Hadis ini kan sudah jelas. Nabi ini sembahyang 4 rakaat, tapi terketuanan la tas'al an husnihinna, hendak naik ketuanan, berhenti kebaikan, kemuliaan daripada sholat tersebut, wa tulihinna, dan kengonek negawi. Coba bayangkan. Makanya kan ada hadis Nabi ini sampai bengkak naik, sampai pecah-pecah saking ngoleknya aja. Jadi ya cerita yang lain, ulama Muhammadiyah datang di ulama NU. Jadi balik NU ulama niki sholat tarawih ya sama Gus Dur. Kon langsung Gus Dur berketuaan nanti saya jadi imamnya ulama Muhammadiyah. Langsung ulama Muhammadiyah niki berketuaan Ila rakaat biasa tarawih 20 santri, ikut 20. Baik, menurut jadi imam langsung baca ayat sabil. Menun selesai salam 2 rakaat 2 pun berketuaan mari berbeda terlanjut 20 pendek. Karena memang dari zaman Nabi 8 rakaat yang dikerjakan itu panjang, dan itu bukan sholat tarawih, itu sholat malam. Sholat malam. Maka ia pada jeda waktu baru rakaat sholat tarawih di Masjidil Haram dengan 20 rakaat sholat tarawih. Ya kembali 20 rakaat nika setiap 1 rakaat 1 baris, 1 halaman, lengan atas sampai pojok. Coba bilang jelas diikuti sholat tarawih pada tegal Al-Quran. Yang tetap yang ikuti ini bacaan-bacaannya itu serakaat sehalaman, lengan atas sampai bawah, serakaat. Nah, dalam tahajud satu rakaat itu 2 halaman, 2 lembar atau 4 halaman. Padahal baru rakaat.
Ibadah jadi waktu 2 jam. 2 jam. Makanya kenapa sholat tahajudnya lama? Karena memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan mempertanyakan berembi kemuliaan daripada sholat tahajud dan berembi kemuliaan Nabi Dawud saat sholat tahajud. Masya Allah, ya. Kalau sholat sunnah ini memang disuruh panjang-panjang. Sadar berbeda ini sholat wajib, sholat fardu. Karena apa? Memang batasannya ada. Tapi kalau sholat sunnah silakan perpanjang. Masya Allah, sudah jelas hadis daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, luhut yang senamian dapat mengerjakannya. Mudah-mudahan ini bagian daripada amal yang lumpuh untuk dapatkan ridho dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, yanzilu turun Rabbuna Tuhan kami, Tuhan kita tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Ia turun setiap malam menuju dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, sekiranya menyaksikan dengan masih terbangun thuluthul lail al-akhir, sepertiga malam terakhir. Malam nika ibu bapak, sepertiga nika terbagi telur. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Malam ini sepertiga malam pertama, langan selesai sholat Isya kira-kira sampai jam 10 atau 11. Itu sepertiga malam pertama. Sepertiga malam kedua dari jam 11 sampai kira-kira jam 1 atau jam 2. Itu sepertiga malam kedua. Nah, sepertiga malam terakhir dari jam 2 sampai menjelang sholat subuh. Itu sepertiga malam. Pembagiannya menurut para ulama. Sepertiga malam pertama langan Isya sampai jam 10 atau 11. Sepertiga malam kedua langan jam 11 sampai jam sekian atau jam 2. Sepertiga malam terakhir dari jam 2 sampai menjelang tibanya adzan subuh. Nah, Nabi berbahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dia turun dengan keberkahannya dan kemuliaannya setiap malam tiba dunia bagi dengan saya masih berjaga lek sepertiga malam terakhir. Yaqul, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi mari kepada Allah, man yad'uni fastajib lahu. Saya berdoa kepada aku, fastajib lahu. Aku kabulkan, aku mustajib, aku jawab doanya. Man yas'alni fa'atiyahu. Saya sangendeng tiba aku, fa'atiyahu, aku beri, aku kasih. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Saya sangendeng ampun tiba aku, fa'aghfir lahu, aku ampunkan. Iyo sholat malam. Makanya itu berdoa. Nabi doa di dalam sholat itu doa kita. Namun bila lanjutan berdoa misa-misa bagus ya. Karena dalam sholat itu doa kita. Doa. Coba ada urutan langan takbiratul ihram sampai salat. Doa isi. Ya Allah, doa isi.
kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman, dan seterusnya doa. Aku tampakkan wajahmu kepadamu ya Allah, kepada Tuhan yang menguasai langit dan bumi, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Doa, baca Al-Fatihah, doa coba. Ihdinas siratal mustaqim, kita kaji ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat alaihim atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Ruku dan doa, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung, wa bihamdihi, dengan segala pujinya. Malik i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Ya nenek kaji, hanya bagimu segala puji. Doa. Iftiras, rabbi ufirli, ampuni kaji Allah, warhamni, kasih sayangi kaji Allah, wajburni, tutup segala aib-aib kaji Allah, warfa'ni, angkat derajat kaji Allah, warzuqni, kita kaji rizki Allah. Doa rizki. Wahdini, kita dikaji petunjuk ya Allah, wa'afini, sehatkan jiwa raga kami ya Allah, wa'fu'ani, ampunkan segala dosa yang kami miliki. Doa. Iya tak menjawab ini, Masya Allah. Apalagi tahiyat akhir, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ibu bapak dimuliakan Allah, ini menjadi bagian sesuai dengan hadis Rasulullah, may yad'uni fastajib fa'astajiban. Saya sama doa, aku jawab doa apa? May yas'alni fa'atiyahu, saya sangende yang meminta, fa'atiyahu, aku beri. May yastaghfiruni, saya sangende ampun tiba aku, fa'aghfiru lahu, aku ampunkan baginya. Maka insya Allah ibu bapak yang berkali-kali dia katakan, ada lemala komang setoran berkancil, oh dia mundur, tetap kita dapat kebaikan. Karena kita manusia perlu kepada saling ingatkan. Kita ingat baik seleman puasa ini, hari ini lalu yang merangkak selalu, Masya Allah, salah ada tiang biasa rame jamaah, rame tahajud, rame tadarus, berganti nangis semata-mata lillahi ta'ala. Sila berbicara berbuat yang senamnya ada di saat jangan dunia kepada saling berkaitan dalam kebaikan dan ketakwaan. Enggak memiliki bapak berbicara berbuat yang senamnya semakin dekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu. Demi sila di depan masih sabar, aku dia terbosan-bosan. Tidak jangan jadi sama dia wanita. Alhamdulillah, Arab berombong, alhamdulillah. Karena memang itu adalah hidayah Allah. Searah ibadah ini untuk paksa si dengan lain, tapi yang boleh memaksa hanya diri sendiri. Oh, dia misalnya keras-keras jadi panjang belum kamu salah, dia berdosa. Yang boleh memaksa ibadah hanya diri sendiri, hanya belum. Tadi yang sampaikan, ia pun penting seorang nilai sabar dalam
setiap manusia. Di antara sabar itu adalah sabar gawe ibadah. Coba bayangkan, saya di kantor semuanya. Nih, baik menghidap tidak. Menunjukkan jauh ya Allah, kedalangan datang searang nafsu dikit mulai termoham ngantok, dapat turuti ya tidak. Tidak. Coba bayangkan. Tapi karena memang kita memiliki kesabaran dalam hati kita, ya Allah, ada yang satu balas baik sabar di kiamat, isi rega di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanggo dan berharap lugu senamian tamu surga, mau aku dan Allah berkat ibadah kanggo, tetapi yang paling utama tunas rega di sisi Allah. Lamun Allah rega dina milih amat itu di neraka. Rida Allah begitu. Bimbingan mana kita sakit rida dengan Tuhan. Untuk yang capek dengan Tuhan, coba lalu datang senang hina, pecah berbeda, ibu deh. Apalagi hamba besar, milih berlari lalu nanti ke sini nak ibadah. Jadi hamba harus dengan hamba ini. Itu pokoknya reda di sisi Allah. Lamun Allah Subhanahu wa Ta'ala reda, insyaallah itu bakal. Lalu sadar ini jadi masalah. Tetapi berbicara, yo kan harus reda nenek, tapi ibadah. Kau tiap mau surga, hendak mengawi ibadah. Oh saya murga di sisi Allah. Dengan seibadah doang, ia masih nigel di sisi Allah. Apalagi dengan seibadah ibadah jauh mati. Enggak kena sembahyang dalam ketemu rida Allah ini, lamun rida. Nah, akhirnya penegawai sembahyang, tanamkan kesabaran, tanamkan keikhlasan. Ada yang kembali, ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rida. Iya, salah satunya dengan cara seperti itu. Termasuk itu ngaji, kesilakan hatian. Kok pada ingat yang dalam bosan-bosan, pada ingat kajian yang melingking ibu bapak. Saya kajian ke dokon, ingat. Tahun salah saya kajian ke dokon, lu harap apa masih sampai mati, ingat. Sama ni ketua ni 9 jelo di julung dia, tahu sang kuasa lem awan arah. Pada sering ingat, karena memang itu cara kita untuk mengajak dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini dulu Bapak Ibu mudzakarah subuh kita. Mungkin yang ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kita jawab pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Ini anak satu ketua mungkin dulu seniman yang jawab. Bapak Ibu dia, nah ada. Baik, kalau tidak ada dikit yang jawab, ada beberapa pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampura Pak Ustadz yang ada masalah dengan kencing, yang terlambat sholat karena kencing yang tidak cepat tuntas atau ketrek. Nabi hukum tiang saat girang telat sholat karena ketrek. Masya Allah. Penyakit itu ibu bapak datang dari Allah, dan yang menyembuhkan juga Allah. Jadi kalau kita ambil dari hukum fikih, dari maratiki, lamun terlambat sholat gara-gara ketrek, maka ada caranya dalam fikih. Terlambat sholat itu artinya mungkin tidak sholat tepat waktu. Dia tidak sembahyang subuh, milik alik, dia tidak sembahyang no. Dalam fikih ada istilahnya rukhsah, keringanan. Perhatikan, ini penting ini. Ada denda ragu-ragu, denda khawatir, denda terlambat.
Pertama, sebelum lurus namean berwudu, maka kencinglah, menek dulu, karena ada hadisnya itu, ya. Kencing, bersihkan. Demi dua menek, maka langsung niatkan berwudu. Tetapi wudu di saat kita dalam keadaan tentrem, ya pada hukum marat tayamum, yaitu berlaku hanya untuk satu kali sholat. Perhatikan, contoh sholat zuhur. Mendatang waktu sholat zuhur, sini kentera-kentera ini menek dulu. Selesai menek langsung berwudu. Apabila sudah berwudu masih terhidap terasa sak sungguh, jangan khawatir, tidak perlu ulang wudu balik. Sah tetap sembahyang. Dia batal wudu. Tetapi untuk menghindari diri dari najis kencing bagi perempuan keluar pempes, apa? Pesoktek. Tujuannya apa? Dek napa untuk napiaran, untuk jasugul dek, tetapi menghindarkan agar tidak terkena dengan pakaian. Loh, pempes itu kan kena, tidak jadi masalah. Yang penting pakaian kita tetap suci. Seumpama dalam sholat tetap bisa larat terasa ngintip, jangan khawatir, jangan ragu, tidak apa-apa. Itu namanya rukhsah, keringanan. Termasuk air mazi, termasuk itu. Ya. Jadi karena apa? Lamun dia tetap ragu-ragu, tidak terjadi sembahyang. Tetapi ingat ibu bapak, itu hanya berlaku untuk satu kali sholat. Ada yang lamun sembahyang asar harus diulang berwudu maghrib. Misal maghrib dengan isya, maghrib sembahyang, ini kejadian, sila pakai pempes, pakai softtek agar aman, tidak kena najis. Sholat ada yang terasa jadi sungguh, dan apa? Allah sudah kasih keringanan. Karena itu namanya penyakit. Membina para ibu-ibu saat lebih waktu indah daripada haid. Itu namanya darah istihadah, darah penyakit. Paham ini? Nah, ini pertama. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna iktikaf berdiam diri dalam masjid, zikir, membaca Al-Quran dan lain-lain. Yang mau saya tanyakan, bagaimana dengan jemaah yang ngomong bercakap-cakap macam-macam? Apa itu tidak merusak makna dan pahala iktikaf? Tolong jelaskan. Selama perbincangannya baik dan bukan buruk, tidak ada masalah. Tidak salah melihat masjid, agak pilih ya syukur nanti teman togel, atau rausan batur, ya batal pahala, atau fitnah batal. Tapi kalau yang dia bicarakan tentang kemuliaan, misal berketuan baca Al-Quran, berbicara, atau dia nanya tentang hukum Islam, oh bagus. Makna iktikaf itu adalah diam, bukan diam betul, bukan. Ya, boleh. Ini kan tengah raos, tengah haji boleh, saling tanya boleh. Ingat selama dalam kebaikan, itu aja. Jadi tidak membatalkan nilai daripada iktikaf atau pahalanya, kecuali kalau yang dia bicarakan itu adalah ngomong sesuatu yang tidak bermanfaat, rausan batur, fitnah atau macam-macam, tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat diperbolehkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Takbiratul ihram dalam sholat itu sering yang lihat beberapa jamaah. Ada yang takbir hanya setengah sampai dada, atau ada yang sampai menyentuh telinga. Manakah yang benar sesuai dengan ajaran? Begitu juga ketika mengangkat tangan dalam berdoa, apakah sampai kepala atau hanya sampai dada saja? Yang sering melihat ada orang yang berdoa diangkat tangannya atau ditaruh di pahanya. Mana yang benar? Bapak Ibu, takbiratul ihram itu beda-beda pendapat. Imam Syafi'i sudah jelas dua caranya, yaitu ibu jari menyentuh daun telinga bagian bawah. Nah, ini. Imam Ahmad Nawawi boleh
dia tidak menyentuh tapi rata? Allah. Nah, boleh tidak menyentuh tapi rata. Kalau Imam Syafi'i sampai tersentuh daun telinga bagian bawah oleh ibu jari. Imam Ahmad An-Nawawi sama-sama mazhab Syafi'i boleh tidak menyentuh tetapi rata. Allah. Mereka sama. Tapi pendapat imam lain beda-beda. Contoh, ini kita praktek. Kalau pendapat Imam Hambali dada dengan rata, rata dengan dada. Allah. Engkau. Allah. Imam Ahmad Nawawi bahkan setengah sampai dada, sampai perut. Allah. Imam Malik sama sekali tidak diangkat. Allah. Pak, itu takbiratul ihram. Tetapi kalau Imam Syafi'i mazhab kita ada yang disentuh, boleh tidak nyentuh tetapi rata. Takbiratul ihram. Termasuk berselengkap beda-beda. Kalau kita mazhab Syafi'i bagaimana? Ma baina sadri wa batni, antara dada dan perut. Allahu Akbar. Imam Hanafi fi sadri, di dada. Allahu Akbar. Imam Hambali fawqal batni, di bawah tiang. Allahu Akbar. Sebaliknya Imam Maliki tidak sama sekali. Allahu Akbar. Larang jamaah kalian. Ini diliwa di sembahyang kita dengar yang harus salah kepala di sembahyang. Si dorong suruh majulah itu dengan di sembahyang. Ini dengan senyum tidak harus salah kepala itu lama. Jadi Arab sah diselengkan meminta antara dada dan ceper. Kemudian arah sampai atas. Imam Hanafi ini di Saudi ya. Arah di bawah, Imam Hambali di bawah perut. Arah sakit sama sekali. Allah Akbar. Lurus bawah. Jadi tidak arah besar. Paham? Doa itu dua cara. Kalau doanya dekat, boleh dia sampai kepala. Itu dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika berdoa di Ka'bah selalu tangannya diangkat sampai kepala Allah. Tetapi tidak nomad. Tidak boleh kita menghadap atas kalau berdoa. Tangan boleh di atas seperti ini. Tetapi sunnah yang selalu dikerjakan di dada. Berhukum dengan sabar doa tolong lingkung dan arah. Tidak ada hadisnya. Males ada jamaah-jamaah. Ya Allah boleh paham berarti di bawah tiang di kantor. Misalnya sembah berdoa ketika ngajak. Lamun berdoa ketika pokok otomatis dalam berdoa ketika ngajak pasti di bawah tiang tahu. Tetapi itu tidak benar. Yang benar itu di dada. Agar Rasulullah ketika dekat bisa di Ka'bah sampai kepala. Itu maknanya saking mulianya doa itu. Maka lalu dengan berdoa angkat iman. Angkat iman berdoa tidak betul oleh para iman ini. Paham Bapak Ibu? Ini cara sakit balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang dengar penjelasan tentang pengajian bahwa membaca Fatihah itu adalah dianjurkan untuk orang tua kita atau dengan ibu dan bapak mertua kita. Pertanyaannya, apakah sampai Fatihah yang kita bacakan itu untuk mertua kita, tapi mertua kita itu adalah orang yang tidak beriman atau beragama Hindu? Mohon dijelaskan. Tidak sampai. Tidak sampai. Tetapi tetap kita bacakan untuk apa? Sebagai bakti kita kepada orang. Contoh, mohon maaf, enggak mentoat dengan toat doa. Apabila dia misalkan mohon maaf kafir, bakti kan boleh, bakti berbuat baik, tetap berbuat baik kamu deh. Karena berbuat baik itu tidak menghalangi dalam pandangan agama. Boleh kita berbuat baik, ingat kunjungi keluarga, itu namanya berbuat baik, mengingat namanya, bacakan dengan keselamatan. Tapi kalau perkara sampai tidak sampai, jelas tidak sampai, karena ada hadisnya itu bahwa yang diampuni dosanya adalah inkana mu'minai, kata Nabi, yaghfiru lahu dzunubahu wa li abawayhi inkana mu'minai. Allah akan ampuni dosamu, dosa kedua orang tuamu apabila keduanya beriman.
Jadi kalau perkara tidak beriman, apalagi sudah meninggal, ya tetap itu urusan dengan Allah. Tetapi kewajiban kita selaku anak tetap wajib berbakti. Bicara berbakti, berbuat baik, tetap ingatkan dia, bisa beli keluarga, silakan kunjungi. Itu bagian-bagian daripada kelompok Islamiyah sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi walaupun mentoa, silakan dia sama hukumnya. Dan sadar dengan mentoa, wah berbeda bila ingat Ustaz, kita mengingat aku. Salah kan berarti. Berbeda jadi sini, ya sini itu. Tidak mana kita jadi menantu ni. Jika mereka gara-gara miskin, misalnya anda kamu tidak boleh. Hal-hal demikian itu tidak boleh dan harus kita tinggalkan. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai jumpa kita. Insyaallah kita lanjut besok. Allahumma